Hai, perkenalkan, saya Nifta Agustin, berasal dari kota Banyuwangi, Jawa Timur. Saya terlahir dari kedua orang tua yang terbilang kurang mampu atau bisa juga dibilang tidak berkecukupan. Kedua orang tua saya hanyalah pekerja serabutan. Bapak saya adalah petani dan ibu saya, beliau mau kerja apapun asal bisa menghasilkan uang secara halal. Meskipun saya terlahir dari kedua orang tua yang kurang berada, tapi sedikit pun saya tidak pernah menyesalinya ataupun malu memiliki kedua orang tua seperti orang tuaku. Karena takdir setiap orang sudah pasti ditulis rapi oleh Sang Pencipta. Sejak kecil, keadaan sudah memaksa saya untuk mendewasakan diri, atau istilahnya saya didewasakan oleh keadaan. Sering sekali saya harus memendam rasa sedih karena menginginkan sesuatu yang tidak akan pernah saya miliki. Bahkan tidak jarang juga kedua orang tuaku tidak memiliki uang hanya untuk sekedar memasak kebutuhan pangan setiap harinya. Begitu banyak kisah sedih yang aku lalui di masa kecil. Di saat yang lain bahagia pergi ke sekolah, saya sudah sibuk mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, sejak umur 18 tahun, saya sudah memutuskan kerja ke luar negeri sebagai seorang TKW. Dan pada saat itu, saya memilih negara Singapura untuk mencari nafkah. Dan saya lupa tahun berapa, karena sudah lumayan lama banget. Dan gaji di Singapura waktu itu sekitaran 2,6 jutaan. Nominal yang bisa dibilang besar banget untuk keluarga saya yang serba pas-pasan. Dan selang beberapa bulan saya bekerja di Singapura, alhamdulillah sekali sedikit demi sedikit perekonomian keluarga saya semakin membaik. Orang tua saya sudah gak perlu lagi bingung-bingung minjem uang sama tetangga ataupun hutang bahan makanan di warung-warung. Karena dengan gaji dari saya, mereka sudah bisa masak setiap hari untuk makan. Dan disitulah saya sangat merasa bersyukur karena bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarga saya. Dan tak terasa, waktu demi waktu sudah kulalui di negara Singa. Dan 2 tahun sudah saya bekerja, tibalah waktu finish kontrak, dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia waktu itu. Karena aku sangat rindu dengan keluarga di rumah dan umur saya masih 20 tahun waktu itu. Ternyata setelah berada di rumah beberapa minggu, saya merasa tidak betah. Dan entah dapat ide dari mana, tiba-tiba saya izin ke kedua orang tua untuk merantau lagi ke Taiwan. Meski awal-awal kedua orang tua saya meragukan, tapi akhirnya mereka mengizinkan karena alasan saya udah punya pengalaman merantau sebelumnya. Dan alhamdulillah sekali, gak nunggu lama di PT, saya terbang setelah 1,5 bulan. Waktu awal kerja di Taiwan, umurku masih menginjak 20 tahunan dan masih belum terlalu banyak orang Indonesia yang bekerja di sini. Alhamdulillah juga saya mendapatkan majikan yang super baik waktu itu. Jaga akong di rumah sakit, jadi tidak dibawa pulang ke rumah. Jadi selama 3 tahun saya cuma bekerja di rumah sakit. Dan setelah 3 tahun saya memutuskan untuk pulang karena rindu kampung halaman. Dan setelah sekian lama saya di rumah, saya memutuskan untuk merantau lagi ke Taiwan tahun 2016. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah pulang sama sekali. Kalau ditanya apa nggak rindu rumah, apa nggak rindu anak, apa nggak pengen dulu lihat keadaan keluarga, yang pasti kangen banget. Tapi apalah daya, keadaan belum mengizinkan saya untuk meninggalkan negeri Formosa ini. Banyak sekali suka dan duka yang saya alami selama kerja sebagai TKW di Taiwan. Dari kendala bahasa pas awal mula bekerja, dari segi makanan, dan juga kebiasaan yang sangat berbeda. Tapi apapun perbedaan itu, saya harus bisa menyesuaikan karena saya berada di negara mereka. Jadi saya yang harus belajar pelan-pelan tentang kebiasaan negara itu sendiri.
Sekali lagi, saya tidak pernah malu dilahirkan dari keluarga kurang berada. Dan saya tidak pernah malu sedikit pun kalau harus jadi TKW seperti saat ini. Karena dengan jadi TKW, alhamdulillah sekali sudah banyak yang saya dapat. Selain gaji yang besar tentunya, saya juga dapat banyak sekali pengalaman dan pelajaran hidup yang berharga. Mulai dari bagaimana cara merawat pasien yang sakit lumpuh, bagaimana menggunakan alat-alat medis, dan masih banyak sekali yang lainnya. Yang terpenting adalah saya bisa memuliakan, membahagiakan keluarga saya dari hasil saya bekerja jadi seorang TKW. Terima kasih ya Allah atas rezekimu yang tak pernah putus untuk saya. Saya hanya minta semoga selalu disehatkan badan saya, agar saya bisa terus kuat bekerja untuk membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Buat para pejuang keluarga yang masih merantau ke luar negeri, saya hanya ingin bilang, kalian semua keren, kalian hebat, karena belum tentu semua orang bisa mempunyai mental yang kuat seperti kita. Ingat, jangan gampang terpengaruh dengan omongan orang lain ataupun hujatan yang dilontarkan ke kita. Buktikan ke mereka semua kalau kita ini berkelas. Tidak seperti kebanyakan orang yang memandang rendah, bahkan tidak sedikit yang merendahkan pekerjaan seorang TKW. Kuncinya cuma satu, fokus pada tujuan hidup. Jangan pernah dengarkan orang lain, jangan pernah dengarkan hujatan orang lain, karena orang lain tidak pernah mengetahui keadaan kita. Tetap semangat para pejuang pahlawan devisa. Kalian semua hebat. Ini kisahku ya teman-teman. Semoga kalian tidak bosan mendengarnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, komen, dan share. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you the next video. Bye bye.